Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pertemuan perkuliahan yang kesekian kalinya dengan mata kuliah yang sama, yaitu metode penulisan karya tulis ilmiah. Ya, beberapa subbahasan sebelumnya saya sudah jelaskan dengan metode pembelajaran yang sama, tetap dengan menggunakan aplikasi YouTube. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masuk pada penulisan kutipan dan referensi pada teks utama. Jadi ceritanya bagaimana teknik menuliskan referensi pada teks kita ya, pada teks utuh yang kita miliki. Perlu dipahami bahwa sebelumnya ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu tentang running note dan footnote. Masih ada kaitannya sedikit. Nanti teman-teman bisa memahami dan membandingkan dengan materi sebelumnya. Akan tetapi sekarang kita fokus pada pengutipan ya. Oke. Kutipan referensi itu fokus kita pada pertemuan kali ini. Oke. Bahwasannya dalam hal penulisan karya tulis ilmiah, kenapa kita harus mematuhi aturan pengutipan dan penulisan referensi supaya kita terhindar dari yang disebut dengan plagiat. Oke. Apa itu plagiat? Berbagai definisi tentang plagiat sudah diutarakan oleh para praktisi karya ilmiah. Ada yang mengatakan itu adalah penyaduran ya, menyadur, mengcopy ya dari karya orang lain, kemudian kita sebut itu sebagai karya kita. Nah, itu yang paling berbahaya dan ini fatal. Karena resiko keilmiahannya adalah ketika misalnya teman-teman menuliskan skripsi kemudian didapati itu plagiat, sementara sebenarnya kita diminta untuk menuliskan sebuah pernyataan di mana kalau misalnya didapatkan tulisan kita mengandung unsur plagiat, maka gelar kita akan dicabut. Ini yang berbahaya. Jadi sebisa mungkin teman-teman bisa meminimalisasi kutipan-kutipan yang keliru, atau mungkin kita mengcopy, menyadur buku atau jurnal orang lain, kemudian kita katakan itu sebagai argumen kita, meskipun mungkin kita tidak katakan. Akan tetapi karena tidak dituliskan sumbernya, maka itu sudah masuk dalam kategori plagiasi. Oke. Itu pentingnya penulisan kutipan dan referensi dalam teks kita. Kemudian yang bagian pertama tentang jenis-jenis kutipan. Jadi kutipan itu adalah artinya mengutip itu mengambil pendapat orang, ya, mengambil data orang, ya, menuliskan kembali dalam teks kita, itu namanya adalah mengutip. Oke. Pertama, jenis-jenis kutipan ada namanya kutipan langsung, ya. Nah, kutipan langsung. Kutipan langsung itu merupakan kutipan hasil penelitian ya. Kutipan hasil penelitian, hasil karya atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya. Jadi teks aslinya yang ditulis oleh orang pengarangnya itu sama dengan apa yang kita tuliskan dalam teks kita. Nah, dalam merujuk sumber kutipan teks utama, sebutkan referensinya dengan menulis nama pengarang ya, nama pengarang yang ditulis ya, kemudian tahun terbit, kemudian nomor halaman. Jadi referensi dalam teks buku kita itu meliputi, kalau kita mengutip teori, kita mengutip argumen atau pendapat orang lain, maka jangan lupa untuk menuliskan nama pengarangnya siapa, jurnalnya, maksudnya yang mengarang jurnal, yang mengarang buku itu siapa, kemudian tahun terbitnya tahun berapa, habis itu nomor halamannya nomor berapa. Oke. Kategori dan kriteria bagian A.
ketika misalnya jumlah kata yang kita kutip dari sebuah buku itu tidak lebih dari 3 baris, oke, maka diketik dengan jarak 2 spasi. Ini spasinya 2 ya. Ini spasinya 2. Jadi misalnya Ratnawati, ya betul ya, bahwa nama pengarang dulu dalam kurung titik 2. Jadi dalam kurung ini adalah 2006 tahun terbit 148 halaman bukunya. Jadi teori yang kita sadur itu, teori yang kita kutip itu ada di halaman 148. Misalnya gini, Ratnawati ya. Ini kutipannya, ini referensinya ini. Ratnawati 2006.2148 menegaskan bahwa inilah pendapatnya orang. Inilah pendapat orang. Hasil pemilu 1999 dan 2004 secara gamblang menunjukkan partai tertentu misalnya memimpin. Maka ini adalah data. Data ini diungkapkan oleh si Ratnawati. Kemudian habis itu di bukunya di tahun 2006 diterbitkan di halaman 148. Nanti misalnya kita akan cari buku ini judulnya apa. Maka judul dari buku ini sekaligus penerbitnya akan tampil di bagian daftar pustaka. Di sini hanya kutipan aja, hanya identitas pemilik teori, pemilik data. Jadi gitu. Ini ketika misalnya tidak lebih dari 3 baris, maka penulisannya ditulis dalam spasi 2. Jadi spasi 2 mengikut pada spasi umum dalam penulisan karya tulis ilmiah. Berikutnya, bagaimana kalau misalnya data, argumen atau teori yang kita kutip itu ternyata lebih dari 3 baris. Kalau misalnya lebih dari 3 baris seperti ini, maka dituliskan dalam spasi 1. Kemudian tanpa tanda petik. Jadi spasinya 1 tanpa tanda petik. Misalnya seperti ini tulisannya. Menurut Miriam Budiarjo, ini tahun terbit, ini halamannya, dalam artian data ini ada di halaman 4 sampai halaman 5. Menurut Miriam Budiarjo 1992 halaman 4 sampai 5, dalam pemilu menggunakan sistem distrik. Dikutip titik 2, kemudian kita masuk dalam pernyataan si penulis. Itulah misalnya yang menjadi kutipan kita. Ini dituliskan dalam spasi 1 tanpa tanda petik buka, petik tutup. Nanti jenis lain nanti sebentar ada lagi. Kemudian kalau misalnya ya masih dalam tahapan pengutipan seperti ini, dikatakan di sini, atau jika huruf N kecil dalam kata negara diganti N besar. Misalnya begini. Dalam teks orang itu, pengarang si Miriam Budiarjo ini, dia menuliskan N-nya N kecil karena mungkin dia berada di tengah kalimat. Maka karena kita menyimpannya di awal kalimat, maka kita bisa ganti N kecilnya dengan N besar. Dengan catatan N kecil diganti N besar, kemudian habis itu dikasih dalam kurung siku. Ini menandakan bahwa sebenarnya aslinya bukan N besar, N kecil, tapi kita rubah. Jadi begitu, supaya kita tidak menyalahi aturan keilmiahan, karena ini merupakan hal yang urgen, hal yang paling berbahaya sekali kalau berkaitan dengan kutipan, karena ini berhubungan dengan karya orang lain yang kita sadur. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kita rubah hurufnya, sekarang silakan diberi tanda kalau itu adalah dirubah. Kemudian berikutnya,
Jika kutipan itu memakai bahasa asing, misalnya kita mengambil referensi buku bahasa Arab boleh, buku yang berbahasa Inggris boleh, berbahasa Jerman boleh, tidak masalah. Akan tetapi aturannya adalah jika kutipan memakai bahasa asing, kutipannya ditulis dalam bentuk huruf miring seperti yang saya tuliskan sebelumnya, bahwa kata-kata asing dalam karya penelitian kita harus dicetak miring. Ya, misalnya ada sebuah cakupan kutipan, misalnya begini. Berkenaan dengan peradaban, Huntington 1996 mengatakan sebagai berikut. Oke, titik 2, kemudian habis itu di enter, ditulislah apa yang dikatakan oleh Huntington itu. Catatan bahwa sebuah kutipan itu tidak boleh rata dengan rata, maksudnya kutipan yang lebih dari 3 kalimat, 3 baris ya, tidak boleh rata dengan ukuran huruf yang lain yang dari segi letaknya. Tapi letak kutipan itu adalah ketika dia lebih dari 3 baris maka masuk ke dalam ditabulasi. Jadi tanpa tanda petik lagi dibuat seperti itu, akan tetapi harus jelas bahwa ini diambil dari mana. Oke, kemudian berikutnya, jika mengutip bukan dari buku atau sumber aslinya, jadi misalnya kita mengutip sebuah pendapat, akan tetapi buku aslinya kita tidak dapatkan. Kita hanya mendapatkan teori itu, data itu dalam buku yang ditulis oleh orang lain. Maka cara penulisannya adalah seperti ini. Misalnya, menurut Satori dalam kurung ya, dalam Ghafar 1992 halaman 37. Menurut Satori, ini ceritanya yang berpendapat adalah Bapak Sartori. Akan tetapi pendapat aslinya Bapak Sartori, entah itu bukunya, jurnalnya, atau mungkin link di mana kita mendapatkan pendapat aslinya kita tidak dapat. Kita hanya dapatkan pendapat si Sartori ini ada dalam buku Ghafar ya, yang terbit tahun 1992. Maka kita bisa menuliskan seperti ini, menurut Sartori dalam kurung dalam Ghafar 1992 halaman 37. Ini mencakup arti bahwa si Sartori berteori, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan data. Tapi pendapat Sartori ini sudah dimuat dalam buku Ghafar yang terbit tahun 1992. Pendapatnya si Sartori ini dalam buku Ghafar ada di halaman 37. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada T kecil di dalam kurung, dimiringkan. Oke. Jadi ini si Sartori sebenarnya dalam bukunya si Ghafar itu mengungkapkan bahwa T-nya itu adalah T besar, D. Jadi D hegemonic party. Jadi karena kita simpan dia di tengah kalimat, maka kita tulis dia dalam huruf T kecil, dengan artian kita beri tanda kurung siku ya. Kemudian ini ditulis dalam bentuk hanya miring kemudian spasi 2. Why? Karena dia tidak lebih dari 3 baris. Kalau lebih dari 3 baris tetap aturan yang sama seperti yang saya jelaskan di atas. Ya. Kemudian berikutnya, atau boleh juga mengungkapkan kalau misal dalam bukunya orang lain ya, pendapatnya si A dimuat dalam bukunya orang lain misalnya, boleh seperti ini nanti penulisannya. Seorang pakar ilmu politik ya, seorang pakar ilmu politik yang banyak mengamati perilaku misalnya partai politik mengatakan bahwa D. Jadi habis itu kita tuliskan apa pendapatnya. Kemudian Sartori dalam Ghafar. Ini Sartori dalam ini referensi disimpan paling akhir. Ada juga tadi yang tadi referensinya disimpan di awal. Sekarang referensinya disimpan di akhir. Jadi seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi sebuah petunjuk untuk kita dalam menulis karya tulis ilmiah. Kemudian berikutnya
Ini tetap sama ya, teorinya sama yang seperti di atas. Nah, kemudian di sini di bagian awal, ya, awal paragraf, dia disebutkan siapa itu pakar politik itu. Nanti di akhir dituliskan, oh Sartori, berarti pendapat Sartori dalam buku yang diungkap oleh Gafar. Jadi begitu. Oke. Kemudian berikutnya ada kutipan tidak langsung. Tadi adalah ada kutipan langsung, sekarang ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah berupa hasil penelitian atau karya orang lain ya, atau pendapat orang yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya. Kalau tadi kita merujuk sesuai dengan apa yang menjadi pendapatnya. Pokoknya apa yang menjadi datanya, ungkapannya, pendapatnya, semuanya kita muat. Tapi sekarang adalah kutipan tidak langsung itu kita mengungkapkan data yang diungkapkan orang lain, tapi tidak semuanya kita ambil. Ya, kita menggunakan bahasa sendiri dalam pengutipan itu, maka rujukannya harus disebutkan baik dalam bentuk nomor halaman maupun misalnya nomor bukunya atau tahun terbitnya. Misalnya begini, gelombang demokrasi yang ada di dunia ini bisa dibagi menjadi 3 periode. Ini argumen kita misalnya nanti sebagai seorang penulis, yakni demokratisasi gelombang pertama yang berlangsung sejak sekian, dan gelombang kedua, gelombang ketiga. Mengingat sekarang masih banyak rejim otoriter, maka apakah akan ada gelombang demokratisasi keempat? Jadi seperti ini. Ini sebagiannya adalah kita ungkapkan sendiri dalam bentuk kalimat kita sebagai seorang penulis. Akan tetapi data ini misalnya per gelombang demokratisasi gelombang pertama, kedua, ketiga, tahun berapa dan seberapa, itu kita merujuk pada pendapatnya si Huntington. Maka kita harus tuliskan di situ bahwa ini rujukan ini kita ambil dari Huntington. Kita tidak mengambil teori fullnya Pak Huntington, tapi kita mengungkapkan dengan bahasa sendiri. Meskipun demikian, kita tidak boleh mengatakan itu adalah argumen kita, karena itu rujukan kita adalah Huntington. Jadi harus dituliskan itu Huntington. Hati-hati plagiasi di bagian ini. Oke, misalnya kemudian tadi yang pertama ya, kemudian yang kedua misalnya dengan menggunakan parafrase. Tadi menggunakan argumen sendiri, yakni mengubah struktur susunan kalimat aslinya menjadi kalimat lain tanpa mengubah isinya. Yang ini misalnya ini kalimatnya tetap sesuai dengan kalimat susunannya, sesuai kalimat pengungkap. Akan tetapi nanti kita mungkin memodifikasi, merubah pernyataan seorang yang berpendapat dalam bentuk pendapat kita, tapi tetap rujukan kita adalah dia. Maka itu harus juga dilampirkan. Misalnya begini, berkenaan dengan sistem pemilu, Miriam Budi Harjo mengatakan bla 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 sampai sekian. Ini adalah kalimat yang aslinya, kutipan aslinya seperti ini, kutipan langsungnya. Nanti kutipan tidak langsung dalam bentuk parafrasenya adalah ini bisa dibedakan ya. Ini berbeda pendapat asli dan pendapat yang hasil modifikasi. Sistem distrik dan sistem proporsional adalah dua jenis sistem pemilu umum yang paling populer. Ini argumen kita, yang masing-masing sistem memiliki varian sendiri-sendiri. Dalam sistem distrik, maka ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh si Budi Harjo misalnya, si Budi Harjo. Satunya sedangkan sistem. Jadi ini ada pendapatnya orang, kita modifikasi, susun kalimat sendiri, tapi acuan kita adalah dia. Maka harus dituliskan juga referensinya. Jadi dalam, kecuali misalnya kita ingin menuliskan referensinya pakai nama kita, misalnya kecuali kita sudah menuliskan buku, atau mungkin gini, kita boleh mengeluarkan argumen, tapi kita harus yakin betul bahwa argumen itu tidak ada kemiripan dengan apa yang diungkapkan oleh orang lain. Atau boleh mengambil rujukan orang lain, tapi mungkin Anda membuat konklusi atau kesimpulan sendiri, diizinkan. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya kita bahas bagian itu ya. Nanti berikutnya kita lanjutkan di pencantuman referensi kutipan pada sumber rujukan, bagaimana mencantumkannya.
Jadi hari ini kita hanya fokus bagaimana mengutip. Yang perlu dibedakan adalah tadi, kalau misalnya kita sudah buat parafrasenya, sudah karang sendiri ceritanya, tapi sesuai bukunya, maka ditulis dalam bentuk spasi 2. Tapi kalau misalnya kutipan aslinya, itu kita harus tuliskan dalam spasi 1. Demikian pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, tetap sehat, dan insya Allah kita akan bertemu setelah wabah ini reda. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.